Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di tengah situasi wabah virus penyakit ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kita sebagai umat Islam tentunya mengambil hikmah dari setiap kejadian atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang mudah-mudahan saudara-saudaraku tetap bersabar untuk menjalani ini, dan kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala segera wabah ini Allah angkat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pembahasan penting ya bagi kita semua, yaitu Thaifah Mansurah. Ya. Apa itu Thaifah Mansurah? Ya. Thaifah Mansurah adalah kelompok yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kelompok yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, la yazalu ta'ifah min ummati ya, zahirina hatta ya'tiyahum amrun wa hum zahirun. Ya. Nanti kata Nabi Muhammad SAW, akan ada sebuah kelompok yang Allah berikan kemenangan. Ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melihat bahwasannya umat Islam sekarang ya, mungkin sudah banyak berpecah belah, saling menyalahkan satu yang dengan lainnya. Ya. Kita harus sebagai umat Islam harus berpegang teguh, ya, harus bersama-sama untuk memperjuangkan Islam ini. Ya. Kalau kita ingin masuk dalam golongan Thaifah Mansurah, itu ada ciri-cirinya. Ya. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala ingin tergabung atau masuk ke dalam golongan Thaifah Mansurah. Ciri-ciri dari Thaifah Mansurah yang pertama adalah memperjuangkan kebenaran. Ya. Apapun kebatilan di muka bumi ini, termasuk kebatilan yang terjadi atau kemaksiatan yang terjadi di daerah kita, di negara kita, kita harus sama-sama berjuang untuk menghapuskannya, menghilangkannya. Dan juga kejadian-kejadian yang di dunia yang lainnya atau di negara-negara lainnya. Ciri-ciri kedua dari Thaifah Mansurah adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Artinya, kita sebagai umat Islam harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, ya, dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita memahami Al-Quran, harus kita paham tafsirnya, harus tahu siapa ulama-ulama yang menyampaikannya. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Kita tahu hadisnya, hadis itu sahih, tahu rijalul hadisnya atau perawi-perawi hadisnya. Kita harus memahami ya, sandaran atau dasar dari agama ini, Al-Quran dan Sunnah ini dengan baik, dengan benar. Ya. Tidak boleh semau kita. Ya. Itulah kenapa kita sebagai umat Islam butuh ya, seorang guru, butuh ulama untuk mendalami itu. Ciri-ciri yang ketiga dari Thaifah Mansurah adalah selalu ada hingga hari kiamat. Jadi kelompok ini, saudara-saudaraku yang mengenal Allah akan ada sampai hari kiamat. Sekarang sudah ada atau belum? Sudah, insya Allah. Ya. Kelompok ini tidak mengklaim bahwasanya diri mereka adalah yang paling benar. Mereka adalah kelompok yang akan selalu diberikan kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah mereka memperjuangkan kebenaran, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga Al-Qur'an dan sunnah. Nah, itulah Thaifah, ciri-ciri dari Thaifah Mansurah. Ya, kelompok ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Bahkan ada yang mengatakan sampai terbunuhnya Dajjal pun kelompok ini akan bertahan, akan selalu ada. Ciri-ciri yang keempat dari Thaifah Mansurah adalah pembaharuan untuk kebaikan Islam. Ya. Kenapa butuh pembaharuan untuk kebaikan Islam? Karena Islam dari waktu ke waktu, ya, dari zaman ke zaman itu mengalami yang namanya kemunduran, semakin pudar. Jadi butuh pembaruan. Ya, tidak bisa kita
melihat Islam itu seperti dahulu, tapi setiap zaman itu punya ciri tersendiri. Jadi butuh pembaruan untuk kebaikan Islam itu sendiri. Dan di dalam Thaifah Mansurah ini, kata Imam Nawawi, di dalamnya itu ada ulama, ahli hadis, ahli fikih, ahli jihad, dan ahli syariat yang lainnya. Jadi bukan satu jenis manusia saja atau satu jenis kelompok saja, tapi banyak di dalamnya. Nah, ciri-ciri dari Thaifah yang Mansurah yang kelima adalah sabar dalam menjalankan kebenaran atau menegakkan kebenaran. Ya, kita berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, itu harus sabar. Kita lihat coba Rasulullah SAW, ketika beliau berdakwah itu sabar, butuh sekian tahun ya untuk mensyiarkan Islam ini. Kita sekarang alhamdulillah kita mendapatkan Islam dengan cara yang baik, ya kita bisa mengambil ilmu di mana saja sekarang, alhamdulillah. Saudara-saudaraku yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang pengkhususan terkait keberadaan Thaifah Mansurah ini. Ya. Dan riwayat itu disebutkan Thaifah Mansurah ini berada di bumi Syam. Nah, bumi Syam yang mana? Apakah masih ada sekarang? Masih. Ada 4 negara di dalamnya. Ada namanya Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Jadi 4 negara ini masuk dalam wilayah bumi Syam. Ya. Jadi pengkhususan terkait keberadaan Thaifah Mansurah itu ada di bumi Syam. Saudara-saudaraku yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin menyampaikan Thaifah Mansurah. Ya, kita bisa menjadi kelompok dari Thaifah Mansurah ini. Bagaimana caranya? Kita ikut memperjuangkan apa yang terjadi di bumi Syam. Ya, terkhusus apalagi yang terjadi di Palestina, di Masjidil Aqsa, itu butuh bantuan dari umat Islam itu sendiri. Ya. Ini adalah amanah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dititipkan melalui Nabi Adam dan dilanjutkan oleh nabi-nabi setelahnya. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat dan umatnya untuk mendatangi Masjidil Aqsa ini. Ya, apapun yang terjadi di Masjidil Aqsa sekarang, kita harus bersama-sama berjuang. Ya. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW ketika beliau hidup di Madinah, kurang lebih 10 tahun, ya Rasulullah SAW di Madinah, itu begitu luar biasa. Hampir 100 peperangan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita hitung-hitung, 100 peperangan dalam waktu 10 tahun, itu kurang lebih setiap bulan Rasulullah berperang untuk mensyiarkan Islam. Nah, saudara-saudaraku yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalaulah ingin menjadi bagian dari Thaifah Mansurah, ingat tadi, memperjuangkan kebenaran, apapun kebatilan yang ada di muka bumi ini, kita harus sama-sama berjuang. Ya, wa'tasimu bihablillah jami'ah. Jangan umat Islam ini saling berpecah belah, saling tuduh-menuduh, saling mengklaim ini benar dan ini salah. Ya. Jadi saudara-saudara yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa memahami dari ciri-ciri dari Thaifah Mansurah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan kita ke dalam Thaifah Mansurah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sekali lagi berdoa semoga penyakit ini, ya, wabah ini, virus ini ya segera Allah angkat, ya kita bisa beraktivitas seperti kembali, dan mungkin kita bisa menjalankan aktivitas seperti bisa mengikuti kajian-kajian kembali atau belajar kembali dan sebagainya. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil dari materi ini. Ya, kalau ada kesalahan, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.